Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai segi 3 dan segi 4. Kompetensi dasar mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium dan layang-layang, dan segitiga. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu untuk menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudut. Yang kedua, menentukan sifat-sifat segitiga. Yang ketiga, menentukan garis-garis istimewa pada segitiga. Yang keempat, menghitung keliling dan luas segitiga. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas segitiga. Yang pertama yang akan kita bahas ialah mengenai segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus yang membentuk 3 sudut. Segitiga di samping dinamakan segitiga ABC. Unsur-unsur yang terdapat dalam segitiga ABC, yang pertama, titik A, B, dan C merupakan titik sudut. Yang kedua, sisi AB, sisi AC, dan sisi BC merupakan sisi segitiga. Ketiga sisi pada segitiga saling berpotongan dan membentuk sudut berikut. Yang pertama, sudut A atau sudut BAC atau sudut CAB. Yang kedua, sudut B atau sudut ABC atau sudut CBA. Yang ketiga, sudut C atau sudut ACB atau sudut BCA. Jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga dapat dilihat dari panjang sisi, besar sudut, dan panjang sisi sekaligus besar sudutnya. Berikut jenis-jenis segitiga yang dikelompokkan berdasarkan ukuran sudut, sisi, maupun keduanya. Yang pertama, jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Segitiga sama kaki merupakan segitiga yang memiliki 2 sisi sama panjang. Kedua sisi yang sama panjang disebut sebagai kaki-kaki segitiga. Yang kedua, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi merupakan segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Yang ketiga, segitiga sebarang merupakan segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Selanjutnya, jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Segitiga siku-siku merupakan segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat atau siku-siku. Sedangkan segitiga lancip merupakan segitiga yang ketiga sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat atau lancip. Yang ketiga, segitiga tumpul. Segitiga tumpul merupakan segitiga yang salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat atau tumpul. Selanjutnya, jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Yang pertama, segitiga sama kaki dikaitkan dengan besar sudutnya. Segitiga yang mungkin dapat terbentuk jika segitiga sama kaki dikaitkan dengan besar sudutnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki. Yang kedua, segitiga lancip sama kaki. Yang ketiga, segitiga tumpul sama kaki. Selanjutnya yang kedua yaitu segitiga sebarang yang dikaitkan dengan besar sudutnya. Yang pertama ada segitiga siku-siku sebarang. Yang kedua, segitiga lancip sebarang. Dan yang ketiga, segitiga tumpul sebarang. Sifat-sifat segitiga. Yang pertama, sifat-sifat segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki satu sudut siku-siku yaitu 90 derajat.
Yang kedua, dua sisi yang membentuk sudut siku-siku disebut sisi siku-siku, sedangkan sisi lainnya disebut sisi miring atau hipotenusa. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras, yang dimana kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku segitiga tersebut. Perhatikan segitiga siku-siku di samping. AB merupakan sisi miring, BC dan AC merupakan sisi siku-siku. Misalkan AB sama dengan C, BC sama dengan A, dan AC sama dengan B. Maka pada segitiga ABC berlaku teorema Pitagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, atau A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Selanjutnya yang kedua ialah sifat-sifat segitiga sama kaki. Yang pertama, mempunyai dua sisi sama panjang, yaitu panjang AC sama dengan panjang BC. Yang kedua, mempunyai dua sudut sama besar, yaitu besar sudut A sama dengan sudut B. Yang ketiga, mempunyai sumbu simetri. Yang keempat, dapat menempati bingkainya secara tepat dengan dua cara. Sifat selanjutnya adalah sifat-sifat segitiga sama sisi. Yang pertama, mempunyai tiga sisi yang sama panjang, yaitu panjang AC sama dengan panjang BC sama dengan panjang AB. Yang kedua, mempunyai tiga sudut yang besarnya sama, yaitu 60 derajat. Yang ketiga, mempunyai tiga sumbu simetri. Yang keempat, mempunyai simetri putar tingkat 3. Yang kelima, dapat menempati bingkainya secara tepat dengan 6 cara. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai sudut dalam dan sudut luar segitiga. Sudut dalam segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh dua sisi segitiga yang terletak di dalam segitiga. Perhatikan gambar segitiga berikut. Sudut CAB, sudut ABC, dan sudut BCA adalah sudut dalam pada segitiga ABC. Jumlah besar ketiga sudut tersebut adalah 180 derajat, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Sudut CAB ditambah sudut ABC ditambah sudut BCA sama dengan 180 derajat, atau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Selanjutnya adalah sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjang sisi lainnya dari segitiga tersebut. Pada gambar berikut, sudut CAD, sudut BAE, sudut ABF, sudut CBG, sudut BCH, dan sudut ACI merupakan sudut luar segitiga ABC. Besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Selanjutnya adalah ketidaksamaan segitiga. Pada segitiga berlaku jumlah panjang dua sisinya pasti lebih dari panjang sisi ketiga. Jika suatu segitiga memiliki sisi A, B, dan C berlaku ketidaksamaan berikut. Yang pertama, A ditambah B lebih besar dari C, A ditambah C lebih besar dari B, B ditambah C lebih besar dari A. Ketidaksamaan di atas disebut ketidaksamaan segitiga. Ketidaksamaan segitiga digunakan untuk menguji terbentuk atau tidaknya suatu segitiga jika ditentukan panjang ketiga sisinya. Perhatikan contoh berikut. Kawat dengan panjang 5 cm, 7 cm, dan 10 cm. Dimisalkan A sama dengan 5, B sama dengan 7, dan C sama dengan 10. Maka,
Untuk ketidaksamaan yang pertama adalah A ditambah B lebih dari C. 5 ditambah 7 lebih dari 10. A ditambah C lebih dari B. 5 ditambah 10 lebih dari 7. Yang ketiga, B ditambah C lebih dari A. 7 ditambah 10 lebih dari 5. Jadi, dapat dibentuk segitiga karena ketidaksamaan sisi terpenuhi. Selanjutnya contoh yang kedua. Kawat dengan panjang 5 cm, 7 cm, dan 20 cm. Dimisalkan A sama dengan 5 cm, B sama dengan 7 cm, dan C sama dengan 20 cm. Untuk ketidaksamaan yang pertama, A ditambah B lebih dari C. 5 ditambah 7 lebih dari 20. A ditambah C lebih dari B. 5 ditambah 20 lebih dari 7. Untuk yang ketiga, B ditambah C lebih dari A. 7 ditambah 20 lebih dari 5. Tidak dapat dibentuk menjadi segitiga karena salah satu ketidaksamaan sisi tidak terpenuhi, yaitu A ditambah B lebih dari C. 5 ditambah 7 lebih dari 20. Selanjutnya, hubungan antara besar sudut dan panjang sisi suatu segitiga. Pada setiap segitiga berlaku sudut terbesar terletak di hadapan sisi terpanjang, sedangkan sudut terkecil terletak di hadapan sisi terpendek. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Yang pertama, sudut A merupakan sudut terbesar dan sisi di hadapannya yaitu sisi BC merupakan sisi terpanjang. Yang kedua, sudut C merupakan sudut terkecil dan sisi di hadapannya yaitu sisi AB merupakan sisi terpendek. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga merupakan jumlah panjang sisi-sisi pembentuk segitiga. Keliling segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C dapat dinyatakan sebagai berikut. Keliling sama dengan AB ditambah AC ditambah BC sama dengan A ditambah B ditambah C. Selanjutnya luas segitiga. Luas segitiga merupakan luas daerah yang dibatasi oleh sisi segitiga tersebut. Luas segitiga dengan panjang A dan tinggi T dapat dirumuskan sebagai berikut. Luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah kali A kali T. Yang terakhir yang akan kita bahas ialah mengenai garis istimewa pada segitiga. Pada segitiga terdapat beberapa jenis garis yang dapat dibuat, di antaranya yang pertama adalah garis tinggi. Garis tinggi merupakan garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Pada segitiga terdapat 3 titik sudut sehingga ada 3 garis tinggi yang dapat dibuat. Selanjutnya yang kedua, garis bagi. Garis bagi segitiga adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan membagi sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Pada segitiga terdapat 3 titik sudut sehingga ada 3 garis bagi yang dapat dibuat. Garis bagi AD membagi sudut BAC sama besar, yaitu sudut BAD sama dengan sudut CAD. Selanjutnya garis sumbu. Garis sumbu segitiga adalah garis yang membagi salah satu sisi segitiga menjadi 2 bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Garis sumbu membagi sisi BC menjadi 2 sama panjang, yaitu BD sama dengan DC. Selanjutnya yang keempat yaitu garis berat. Garis berat segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sisi di hadapannya menjadi 2 bagian yang sama panjang. Garis berat membagi segitiga ABC menjadi 2 bagian sama besar, yaitu segitiga ABD sama dengan segitiga ACD. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui panjang PQ sama dengan 6 cm,
Panjang QR sama dengan 10 cm. Tentukan luas segitiga PQR dan panjang PS. Segitiga PQR siku-siku di P sehingga diperoleh PR sama dengan akar dari QR kuadrat dikurang PQ kuadrat sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan akar dari 100 dikurang 36 sama dengan akar dari 64 sama dengan 8 cm. Jadi, panjang PR adalah 8 cm. Selanjutnya kita akan menentukan luas segitiga PQR menggunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 8 sama dengan 24 cm persegi. Jadi, luas segitiga PQR sama dengan 24 cm persegi. Selanjutnya kita akan menentukan panjang PS. Misal QR alas segitiga dan PS adalah tinggi segitiga. Maka, luas segitiga PQR sama dengan 1/2 dikali QR dikali PS. Dari soal sudah diketahui bahwa luas segitiga PQR adalah 24 cm persegi. Sama dengan 1/2 dikali 10 dikali PS. 24 sama dengan 5 PS. PS sama dengan 4,8 cm. Jadi, panjang PS adalah 4,8 cm. Perhatikan contoh soal selanjutnya. Sebuah taman berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 5 meter, panjang sisi lainnya 12 meter, dan tinggi 7 meter. Jika taman tersebut akan ditanami rumput dengan biaya Rp60.000 per meter persegi, hitunglah keseluruhan biaya yang diperlukan. Diketahui panjang sisi sama dengan 5 meter, panjang sisi lainnya 12 meter, tinggi 7 meter, biaya penanaman rumput Rp60.000 per meter persegi. Yang ditanya biaya keseluruhan yang diperlukan atau biaya total. Pertama-tama kita mencari luas terlebih dahulu. Luas dari taman tersebut menggunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali 12 meter dikali 7 meter sama dengan 42 meter persegi. Selanjutnya, setelah didapat luas, kita mencari biaya total. Biaya total sama dengan luas dikali biaya per meter, sama dengan 42 meter persegi dikali Rp60.000 sama dengan Rp2.520.000. Jadi, biaya yang diperlukan untuk menanam rumput di taman adalah sebesar Rp2.520.000. Baiklah anak-anak, pertemuan kita sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube SMP Negeri 3 Kota Singkawang. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.